Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda bersama saya Fatih Akil Muslim dalam program unggulan Fajar Hidayah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Sunarno. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz G? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Amin, ya. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa Ustadz? Ya, tentang janji Allah pada orang beriman. Janji Allah terhadap orang yang beriman Ustadz G. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Sunarno. Silakan Ustadz. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang janji Allah pada orang beriman. Allah berjanji kepada hambanya yang beriman, baik di dunia, di akhirat, kehidupan yang mulia. Namun dengan syarat iman, amal soleh, dan tauhid yang lurus. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum bil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkannanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubatilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah janji, karena ini bentuknya mati. Allah telah janji, sudah janji pada orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang beramal soleh. Maka yang perlu kita pikirkan, sudahkah kita pantas untuk mendapatkan janji Allah ini? Kalau janji Allah pasti benarnya, maka kita mari menjadi orang beriman yang pantas untuk mendapatkan janjinya. Kemudian Allah lanjutkan, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Jadi janji Allah dalam surat An-Nur ini juga berlaku lingkup kecil kekuasaan, yaitu secara pribadi dalam rumah tangga. Kalau kita berpikir tentang kekuasaan besar, ya bukan kelasnya lah, taruhlah begitu. Namun mari kita berpikir secara pribadi dalam lingkup kecil rumah tangga kita. Karena bagaimanapun rumah tangga adalah kerajaan yang kecil, negara kecil.
yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak kita. Secara pribadi, orang yang beriman yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memberikan kemampuan untuk menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya, menguasai keadaan dalam keluarganya. Bukan dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh emosinya, dikuasai oleh ego pribadinya, sehingga rumah tangga itu akan tentram, damai, nyaman. Allah juga memberi izzah, kemuliaan hati, kemuliaan batin, sehingga ia mempunyai pengaruh yang baik dalam keluarga itu. Dia punya pengaruh baik dalam lingkungannya. Dia dihormati karena kewibawaannya, karena kejujurannya, bukan karena jabatannya. Ini janji Allah. Maka mari kita raih. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Maka agama yang teguh ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan, Allah akan memberikan pada kita keteguhan dalam hal akidah kita, mengokohkan amal kita, mengokohkan iman kita, dan kita juga dikuatkan dalam menjalankan ibadah, utamanya sholat 5 waktu, tertib. Dan kita juga dikuatkan keikhlasan kita dalam menjalankan amal soleh kita. Kita dikuatkan kesabaran kita dalam kehidupan kita. Dan kita juga dikuatkan dalam hal istiqomah, mujahadah kita. Dan ini pasti Allah berikan. Dan kita pun tidak mudah goyah oleh godaan dunia, karena dunia ini luar biasa, atau pengaruh lingkungan yang di sekitar kita. Kita akan mantap, kokoh dalam pendirian kita, akidah kita. Saudaraku, maka mari kita raih ini semuanya. Maka mudah-mudahan kita bisa memperoleh janji Allah ini. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wala yubatilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah benar-benar akan mengganti, menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ini merupakan anugerah Allah. Kalau ini bentuk ketenangan jiwa, janji ini berarti ketentraman, kenyamanan dari sisi batiniah. Maka kalau ini Allah berikan pada kita, berarti kita hidup jauh dari rasa cemas, jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa takut. Sehingga yang ada pada kehidupan kita adanya sakinah, ketenangan hati. Ini mestinya yang harus dirasakan oleh kita kalau kita pantas mendapatkan janjinya. Karena orang yang dekat pada Allah tidak mudah stres. Karena kita semuanya tahu, semuanya itu atas kendali Allah. Tergantung kita. Kita mau dekat atau kita jauh. Contoh umpamanya, saat masalah datang pada kita, hati kita ini tetap tenang. Karena bagaimanapun orang hidup pasti ada masalah.
dan masalahnya berbeda-beda satu sama lain. Namun kita tetap yakin bahwa Allah akan membersamai kita. Ini kita yakin. Kita tidak mudah panik. Umpamanya dalam hal rezeki yang sedang sulit. Kalau rezeki yang sedang sulit, sejak dulu orang sudah mengatakan rezeki sulit, ekonomi sulit. Tahun 70-an orang mengatakan ekonomi sulit. Tahun 80-an orang yang mengatakan seperti itu. Tahun 90, 2000 sampai 2025 ini orang juga mengatakan sulit. Namun kita yakin karena Allah yang menjamin kehidupan kita. Itu harus dari keyakinan. Maka nggak ada khawatir apa-apa dalam hidup kita. Karena yakin Allah yang akan menjamin kehidupan kita. Maka termasuk mengganti rasa takut dengan aman ini. Dalam rumah tangga kita, mari. Allah janjikan ketenangan jika keluarga kita dibangun atas iman dan ibadah. Bapaknya tekun ibadah, ibunya tekun ibadah, anak-anaknya tekun ibadah. Ini yang harus kita usahakan kalau kita ingin mendapatkan janji itu. Sehingga suasana rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh kasih sayang, saling menghargai, saling mendoakan satu sama lain. Sehingga tidak ada kekhawatiran apapun yang berlebih tentang masa depan. Nanti bagaimana masa depan anaknya, masa depan ini dan itu. Karena kita yakin kita ini hanya dibenangkan untuk ikhtiar dan usaha. Allah nanti akan menuntun kita dalam hidup ini. Maka kita tawakal Allah, kita serahkan pada Allah setelah kita berusaha. Istri kita, anak-anak kita aman lahir batin di sisi kepala keluarga. Istri merasa aman di sisi suaminya. Anak merasa aman, nyaman di sisi orang tuanya. Karena keluarga itu adalah keluarga yang bertakwa, yang beriman. Tidak sebaliknya. Maka mari kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kemudian Allah lanjutkan dalam firman-Nya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Maka adalah mereka tetap menyembahku, beribadah padaku, dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, Allah SWT. Kita dididik untuk menekankan tauhid dalam kehidupan kita. Ibadah ini bukan hanya ibadah ritual, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Namun seluruh orientasi hidup kita jadikan nilai ibadah. Karena dalam kehidupan kita, secara pribadi, keluarga, kita menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam hidup kita ini. Allah menjadi satu-satunya tujuan dalam hidup kita ini. Kita tidak menggantungkan diri pada manusia. Kita tidak menggantungkan diri pada materi harta benda. Kita tidak menggantungkan diri pada kekuasaan penguasa. Namun kita dalam setiap pekerja kita beramal. Baik itu dalam rumah tangga, mengasuh anak, mencari maisha untuk keluarga. Ini semuanya kita lakukan sebagai ibadah. Itulah orang yang beriman. Dan masih banyak yang harus kita lakukan. Saudaraku, maka dalam menegakkan tauhid dalam rumah tangga ini, mari rumah tangga kita kita jadikan pusat untuk ibadah keluarga.
kita jadikan rumah tangga kita sebagai pusat pendidikan tauhid anak-anak kita. Rumah tangga kita jadikan pusat untuk mendidik akhlak-akhlak anak kita. Karena bagaimanapun, awal kebaikan itu berangkat dari rumah tangga. Adalah, jangan harap di sekolah, di perguruan tinggi, itu hanya tambahan. Namun rumah tangga itu adalah yang mengawali dan memulai dan membiasakan. Maka mari anak-anak kita terus kita bina dalam rumah tangga kita. Tentu ini rumah tangga yang terdiri dari bapaknya iman dan amal soleh, ibunya iman dan solihah. Anak-anak kita didik begitu. Maka ini semuanya tergantung kita masing-masing. Kalau secara teori kita sudah punya, tinggal praktiknya bagaimana kita. Maka mari kita masing-masing mendidik anak-anak yang masih kecil sejak dini. Jangan sampai terlambat. Kita biasakan diri kita dalam rangka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rumah tangga kita. Saudaraku, kemudian Allah lanjutkan, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Wa man kafara ba'da dzalik, barang siapa kafir setelah janji itu, yakni janji nikmat yang Allah berikan itu maksudnya. Jadi makna kafir di sini bukan kafir secara akidah, tidak sholat. Kalau kita bisa masuk pada kekafiran itu karena apa? Kufur nikmat. Kita kufur nikmat, yaitu tidak mensyukuri, tidak mentaati Allah, tidak tekun beragama setelah kita diberi kenikmatan. Ketika kita masih menjadi orang yang tidak punya, tertib sholat jamaahnya, tertib ngajinya, ringan dalam sabilillahnya. Tapi begitu kita mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan, kita kendor, kita kufuri itu, lupa dalam perjalanan kita hidup itu semuanya atas pemberian dari Allah SWT. Itu namanya kita mengkufuri nikmat. Maka kalau itu terjadi, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang fasik. Karena fasik itu keluar dari ketaatan, kharija minal haq. Sehingga dalam konteks ayat ini kita diajarkan keluar dari ketaatan kepada Allah setelah memperoleh janji-janji yang Allah berikan itu. Sehingga kita tidak mensyukuri. Maka kalau kita bisa menghayati kehidupan ini, mestinya yang kita lakukan atas pemberian Allah ini, kita diberi keimanan, diberi ketenangan, diberikan rezeki, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang harus kita lakukan adalah kita syukur. Dengan syukur itu, Allah akan menambah keberkahan, ketenangan, dan cinta kasih dalam keluarga kita. Namun kalau kekufuran yang kita lakukan, semuanya akan hilang. Hilangnya ketenangan, hilangnya ketenteraman. Sehingga dalam keluarga itu yang muncul adalah keretakan, kekisruhan, keresahan, bahkan bisa berantakan. Ini akibat dari kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari masing-masing kita tata hidup kita dengan iman dan amal soleh dan tauhid yang lurus. Insya Allah akan berikan janji itu pada kita, dan itu layak bagi orang yang beriman, beramal soleh dan tauhidnya lurus. Sekarang yang jadi pertanyaan,
Sudahkah kita pantas untuk mendapatkan pertolongan itu? Kita semuanya yang tahu tentang diri kita. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi dalam program Jalan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Untuk kesempatan pertama kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Hadi di Palembang. Ya, silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Hadi. Terima kasih. Gini Pak Ustaz, seusai sholat subuh, saya tidak melakukan dikir-dikir sampai waktu duha. Tapi yang saya lakukan menikmati siaran Fajar Hidayah yang ditayangkan oleh TV sampai selesai. Yang saya tanyakan, apakah perbuatan itu termasuk dzikrullah? Apakah termasuk syukur nikmat, Ustaz? Mohon bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi kalau kita setelah subuh melakukan zikir dan seterusnya sampai duha, kan gitu ya, itu suatu kebaikan. Dan itu sunnah. Kemudian Bapak tidak melakukan itu, namun mengikuti kajian yang ada di televisi atau radio Fajar Hidayah umpamanya. Lah, untuk menuntut ilmu itu satu kewajiban. Satu kewajiban. Karena jamnya bersamaan, maka yang wajib itu yang didahulukan. Yang wajib itu didahulukan. Walaupun sama-sama baiknya. Karena kita kalau zikir, doa, kan untuk pribadi. Nanti setelah itu kan bisa kita lakukan sholat duhanya. Lah kalau maaf, Fajar Hidayah kan waktunya terbatas, maka ikuti itu dulu. Bukan kufur nikmat, karena kita membagi waktu. Mana yang dahulu, al-aham faham. Karena saat itu yang lebih kita pentingkan tolabul ilmu dulu. Sedangkan tolabul ilmu itu wajibun ala kulli muslimin. Itu satu kewajiban. Jadi bukan termasuk kufur nikmat. Insya Allah semuanya itu kita dalam rangka untuk membagi waktu supaya kita memperoleh kebaikan. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Ibu Mudrika. Ya, silakan Ibu. Bengkulu Utara. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu di Bengkulu Utara. Ya. Setelah saya mendengarkan dari uraian kajian salah satu ayat tadi, yang intinya Allah mengganti ketakutan menjadi ketentraman. Ini saya mohon sekali untuk diberi contoh-contohnya dari ayat itu. Kemudian saya nanti bisa menyampaikan kepada orang lain lebih detail lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu ya, kalau kita ini diajarkan, jadi bagaimana supaya rumah tangga kita ini Allah ganti kekhawatiran menjadi ketenangan, ketentraman. Maka rumah tangga kita ini mari kita jadikan pusat pendidikan, akidah, ibadah, akhlak untuk keluarga. Jadi kita yang sebagai suami tegakkan akidah, tegakkan ibadah, perbaguslah akhlak. Sebagai ibu, sebagai istri juga begitu. Sebagai anak-anak, mari kita didik anak-anak kita. Maka yang penting kita lakukan itu syarat yang harus kita penuhi. Kalau janji, oh pasti Allah akan berikan. Kita tidak perlu berpikir tentang terlaksananya janji, tapi bagaimana kita ini untuk bisa memperoleh janji itu. Karena syaratnya kan iman, amal soleh, dan tauhid yang lurus. Maka dalam kehidupan kita masing-masing, baik itu secara pribadi, dalam rumah tangga, mari rumah tangga kita jangan hanya sebagai tempat tinggal, tempat bernaung. Namun rumah tangga kita, mari kita jadikan sarana untuk membina keimanan, baik itu bagi suaminya, baik itu bagi istri, ibu, baik itu bagi anak-anak kita. Kalau namanya iman, itu tegaknya akidah, tegaknya ibadah, bagusnya akhlakul karimah, itu keimanan. Jadi secara ringkas, itu yang harus kita usahakan dalam kehidupan ini. Kalau tiga itu tidak ada pada diri kita, ya maaf, ya janji Allah tidak akan datang pada kita. Janji Allah tidak akan datang pada kita. Maka mari kita usahakan. Yang penting kita bisa melaksanakan apa yang menjadikan sebab datangnya janji itu. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana? Hamba Allah di Klaten. Ya, silakan Bapak. Ustadz, yang saya khawatirkan itu malah ini Ustadz ya. Ya memang anak istri saya itu sholat yang anak saya itu ngaji. Kadang-kadang berhubung dia itu guru, kadang-kadang ada tugas-tugas di luar pas waktu ngaji. Pas ngaji itu kadang-kadang telat gitu ya. Terus kalau istri itu ya saya ajak ngaji itu agak susah. Yang saya kata saya tuh tahu akibat orang-orang yang tidak bersalat. Nah, kalau salat nanti itu
rutin Ustadz, tapi ngajinya itu kalau istri saya itu belum. Kalau anak saya itu ya ngaji. Berhubung ada dinas dari guru itu kadang-kadang ogelangan itu Ustadz. Contoh-contoh udah saya kasih, semuanya udah saya contohkan gitu. Tapi masih agak susah ini. Tolong Ustadz bimbingannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, jadi tentang sholat ini kita harus terus ingatkan. Maka kalau dalam surat Toha itu kan kita diajarkan wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkan, ingatkan keluarga, yo istri, yo anak, urusan sholat ini, wastobir alaiha, dan terus menerus ingatkan, greteh. Karena kita tahu sebagai orang Islam ini, sholat ini adalah menjadi tiang agama. Tidak ada orang yang bagus dengan mengabaikan sholat, itu tidak ada. Maka sholat itu menjadi tegak dan tidaknya agama seseorang. Maka terus digeretai. Dan tidak akan tercapai apa yang diharapkan dengan meninggalkan sholat. Oh, tidak akan. Ketenangan hati, ketentraman tidak akan didapatkan. Yang pokok saja diabaikan. Apalagi kalau kita nanti di hari akhirat, tentang sholat, awwalu ma yuhasabu bil abadu yaumil qiyamah as-sholah. Yang pertama dihisab itu urusan sholat. Wen sulukat sulukat sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, semuanya amalnya menjadi baik. Karena orang yang sholat itu pasti tanha anil faksa wal mungkar. Itu sholatnya yang baik, sehingga amalannya baik, baik ucapan perbuatannya. Wa in fasadat, kalau sholatnya tidak baik, rusak semuanya. Maka ingatkan, jangan karena dunia, kewajiban pada Allah, urusannya jadi kita abaikan. Jangan karena dunia, sholat diabaikan, kewajiban yang lain diterlantarkan, rugi kita hidup ini. Maka kalau kita ingin baik, dahulukan akhirat, nanti dunia akan disertakan, kan begitu teorinya. Dahulukan Allah, nanti Allah akan memberikan apa yang kita cita-citakan. Namun kalau Allah kita abaikan, ya jangan harap. Taruhlah dunia bisa diperoleh, tapi jauh dari tujuannya, jauh dari apa yang kita inginkan. Karena yang diinginkan itu bahagia, ketentraman, namun semuanya itu tidak akan bisa teraih karena mengabaikan dari sumber kenikmatan itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak, ingatkan dengan sabar, dengan telaten, betapa pentingnya sholat itu. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Bagaimana memotivasi untuk ngaji, Pak? Tadi kan Pak Tunggal berkata sholatnya sudah rutin, tetapi ngajinya itu yang sering bolong karena pekerjaan. Mungkin ada tausiah untuk Jadi Bapak ya, jadi untuk memotivasi itu memang juga harus kita tanamkan, dan ini tidak bisa hanya spontan. Maka kita dalam memotivasi bagaimana pentingnya ngaji, hidup di dunia ini tidak akan pernah baik kalau tidak ngaji. Abu Bakar pernah mengatakan, lam yasluh akhirihatul ummah illa bima soluhat awaluha
umat yang belakangan ini tidak pernah jadi baik sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kalau tidak ngaji, taruhlah begitu bahasa kita, sebagaimana orang-orang dahulu. Orang dahulu itu tidak baik menjadi baik karena Quran, berarti ngaji. Dalam sejarah sudah sering kita baca. Lah orang sekarang dan akhir zaman sampai akhir zaman nanti tidak akan pernah baik kecuali harus ngaji. Kalau namanya ngaji, Al-Quran. Ngaji itu satu kewajiban. Udahlah, tidak akan pernah jadi baik. Maka dimotivasi. Kalau mungkin sekarang belum berkeluarga, dimotivasi. Kamu nanti akan punya istri, punya anak, mesti menginginkan kebaikan-kebaikan untuk istri dan anakmu. Untuk kebaikan istri dan anak itu tidak akan bisa kecuali dengan ngaji. Kecuali dengan ngaji. Jadi ngaji itu bukan pekerjaan yang, maaf, seolah-olah tidak penting apalagi, sehingga sering diabaikan. Karena ngaji itu ibadah. Orang tidak akan bisa mengerti aturan hidup, baik urusan dunia, urusan akhirat, tanpa ngaji. Karena ngaji itulah yang bisa menguatkan ibadah. Maka kalau orang tidak ngaji, ibadahnya rapuh. Ya sebagaimana yang bisa kita rasakan. Namun dengan ngaji kita akan semakin paham betapa pentingnya ibadah itu, karena ilmu, karena kita ngaji. Maka di samping itu kita doakan Bapak, kita doakan, kita geretai, semoga anak-anak kita menjadi anak yang betul berbakti pada Tuhannya dengan bentuk ibadah, ngaji, dan berbakti pada ibu bapaknya. Karena ibu bapaknya sangat menginginkan menjadi anak soleh dan solehah. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustadz. Kita ke pertanyaan tertulis Ustadz, dari Pak Pargiono yang ada di Bantul. Kalau masuk rumah orang tanpa permisi itu kan dosa. Bagaimana kalau masuk majelis niatnya mengaji itu bagaimana? Apakah harus permisi juga? Karena saya belum pernah ikut kajian dan ingin bersama ikut ngaji. Iya, jadi saudaraku ya, jadi itu bukan suatu yang sulit. Jadi kalau kita ingin mengaji, temui saja pengurusnya di situ. Kan ada pengurusnya. Matur sama pengurusnya, Bapak, saya Fulan atau Fulanah, rumahnya sana. Ini saya ingin ngaji di sini. Matur sama pengurusnya. Oh, insya Allah boleh. Itu namanya permisi. Permisi. Sehingga nanti kalau ada jenengan sudah masuk di majelis, ada orang tanya-tanya, ini ada orang baru, nanti pengurus yang akan menjelaskan. Nanti pengurus yang akan menjelaskan. Begitu caranya kalau ingin mengaji karena belum pernah datang di majelis itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Supriyono yang ada di Batang. Kalau kita datang ke masjid atau musola itu kan disunahkan untuk sholat sebelum duduk. Apakah sholat qobliyah itu bisa mengganti kesunahan sholat tersebut tadi Ustadz? Dan yang kedua, kalau di bulan Ramadan sholat isya datang terlambat, imam sudah taraweh, apakah kita boleh melakukan sholat isya bermakmum pada imam yang sedang sholat taraweh Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya. Jadi Bapak ya, jadi Nabi itu dalam hadisnya kan kita diberikan pengertian. Idza dakhaltumul masjida falyarka rak'atain qabla ayyajlisa. Qabla antajlisa. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk
sebelum kamu sholat 2 rakaat. Maka kalau kita dalam masuk masjid itu, umpamanya waktunya masih longgar, sholat tahiyatul masjid dulu, baru sholat qobliyah, bagus. Namun karena mungkin waktunya sudah mepet, langsung sholat qobliyah, tidak sholat tahiyatul masjid, itu juga baik. Karena waktunya kalau mau dua-duanya dilakukan, barangkali kemepetan, taruhlah begitu ya. Jadi kalau waktunya longgar, dua-duanya boleh dilakukan. Namun kalau karena waktu, salah satu dilakukan. Karena kita mementingkan qobliyahnya, umpamanya subuh, ya tidak tahiyatul masjid, langsung sholat qobliyah, ya boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai makmum datang masjid, mendapati belum sholat isya, tapi imam sudah tarawih. Kita makmum di situ tidak boleh. Kita tidak boleh. Mestinya kita sholat isya dulu sebelum tarawih. Jadi kita tidak bermakmum pada orang yang tarawih. Maka yang lebih penting lagi, bagaimana kita usahakan waktu-waktu sholat itu jangan sampai kita terlambat, itu maksimal. Kita maksimal. Kalau namanya tarawih sudah dilakukan, berarti sholat isya-nya sudah selesai, rawatibnya sudah selesai. Kan terlalu panjang kita terlambatnya. Jadi tidak boleh, jadi kita isya kok makmum dengan orang tarawih. Begitu, semoga bisa dipahami. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Ina yang ada di Magelang. Bagaimana cara menghadapi teman kajian yang suka ngomong sendiri dan sibuk dengan HP-nya ketika kajian? Padahal sudah sering diingatkan sebelum kajian dimulai Ustadz, mohon tausiah. Ya diingatkan saja, surat Zumar ayat 26 itu sikap orang kafir. Lah kita kan bukan orang kafir, bikin gaduh, riuh, itu kan dilarang. Itu peringatan keras itu. Bacakan saja ayatnya itu. Jadi kita tidak boleh sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan ngomong sendiri. Itu larangan keras. Kalau kita tidak mau disamakan dengan orang kafir, ya jangan dilakukan. Begitu, semoga bisa dipahami. Pertanyaan terakhir dari Ibu Ina dalam Fajriyah kali ini Ustadz, sebelum diakhiri ada yang ditekankan terkait materi. Monggo silakan Ustadz. Saudaraku, marilah kita sebagai hamba untuk meraih janji Allah, kita tingkatkan keimanan kita perkuat amal soleh kita luruskan tauhid kita. Maka dengan begitu semoga Allah berikan janjinya pada kita, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan dalam kehidupan di masyarakat kita. Begitulah saudaraku, semoga kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini Ustadz ya. Semoga dapat jadikan pelajaran, peringatan, sekaligus kabar gembira ya Ustadz bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajriyah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sunarno. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami jawab semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.